Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan bisa tetap berjalan di jalur yang benar? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar rahasia di baliknya. Sebuah konsep kunci yang disebut pusat pertanggungjawaban. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan teka-teki besarnya, lalu kita lihat fondasi pengendaliannya. Setelah itu, kita bedah 4 jenis pusat yang jadi alat utamanya. Kita dalami juga jenis-jenis biaya, lihat contoh prakteknya, dan kita tutup dengan perbedaan krusial antara efisiensi dan efektivitas. Siap? Mari kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Anggap aja Anda itu CEO-nya. Di bawah Anda ada raksasa, sebuah perusahaan dengan ribuan bagian yang semuanya bergerak. Mengendalikannya? Wah, itu adalah sebuah teka-teki manajemen yang super rumit. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya Anda bisa menyatukan semua bagian itu? Gimana caranya tim marketing di satu kota bisa sejalan sama tim produksi di kota lain? Ini jelas bukan pekerjaan gampang. Ini tuh bener-bener kayak nyusun puzzle raksasa, tapi bedanya setiap kepingannya, entah itu keuangan, produksi, atau penjualan, terus bergerak. Anda harus bisa menyatukan tujuan-tujuan yang kadang-kadang saling tarik-menarik dengan sumber daya yang selalu terbatas. Itulah inti dari teka-teki ini. Oke, mari kita bedah solusinya. Jawabannya ada di sebuah konsep inti yang jadi tulang punggung dari seluruh sistem pengendalian manajemen modern. Nah, ini dia jagoannya. Pusat pertanggungjawaban. Gampangnya gini deh, ini adalah cara perusahaan memecah dirinya jadi unit-unit yang lebih kecil dan gampang diurus. Setiap unit ini punya satu manajer yang tanggung jawabnya jelas banget. Coba lihat deh model yang simpel ini, karena ini adalah mesin penggerak dari setiap unit bisnis. Nggak peduli itu pabrik, tim riset, atau departemen HR, semuanya kerja dengan cara yang sama. Mereka terima input, sumber daya yang bisa kita ukur biayanya, terus mereka melakukan suatu pekerjaan, dan akhirnya menghasilkan output, bisa barang, bisa juga jasa. Sekarang karena setiap unit itu beda-beda, cara kita mengukur kinerja mereka juga harus beda dong. Nah, disinilah 4 jenis pusat pertanggungjawaban ini berperan. Anggap saja ini kayak kartu skor yang berbeda-beda untuk tiap manajer. Jadi ini dia keempat pemain utamanya. Ada pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Kalau Anda perhatikan, pusat biaya itu sendiri pecah lagi jadi 2. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Yuk, kita bedah satu persatu. Bayangin tim sales, mereka itu pusat pendapatan. Fokus utamanya murni kejar target penjualan. Lalu ada pabrik atau departemen SDM, mereka ini pusat biaya. Tugas mereka adalah bekerja seefisien mungkin sesuai anggaran yang ada. Naik satu level, ada pusat laba. Contohnya divisi yang ngurusin satu produk. Mereka diukur dari pendapatan dikurangi semua biayanya. Dan di puncak ada pusat investasi, yaitu perusahaan secara keseluruhan yang dinilai dari seberapa pintar mereka memakai aset atau modal untuk menghasilkan laba. Sekarang, ayo kita fokus ke pusat biaya. Karena di sini ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, nggak semua biaya itu diciptakan sama. Disinilah perbedaannya kelihatan banget. Ada yang namanya biaya teknik. Biaya ini punya hubungan sebab akibat yang jelas banget sama output. Contohnya, buat bikin satu mobil, Anda butuh sekian baut, sekian liter cat. Biayanya bisa dihitung presisi. Nah, lawannya adalah biaya kebijakan. Biaya ini nggak punya kaitan langsung. Coba pikirin anggaran buat riset dan pengembangan atau buat administrasi kantor pusat. Nggak ada rumus pasti buat nentuin berapa jumlah yang pas. Keputusannya lebih subjektif berdasarkan kebijakan manajemen. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang, gimana sih bentuknya semua ini di dunia nyata? Di dalam departemen-departemen yang mungkin udah kita kenal? Tabel ini ngebantu banget buat memetakan semuanya. Coba lihat deh, fungsi-fungsi pendukung kayak HR atau keuangan itu biasanya jadi pusat biaya. Tujuan utama mereka adalah patuh sama anggaran. Di sisi lain, pemasaran itu jelas pusat pendapatan, dinilai murni dari target penjualan. Yang menarik, produksi juga seringnya jadi pusat biaya karena fokusnya adalah efisiensi. Nah, baru kalau kita lihat gambaran besarnya, seluruh perusahaan itu berfungsi sebagai pusat investasi, di mana laba dibandingkan dengan modal yang ditanam. Terus kenapa sih semua sistem ini penting banget? Ujung-ujungnya, ini semua cuma buat mengukur dan mendorong satu hal, kinerja. Tapi kinerja itu sendiri punya 2 sisi yang berbeda. Nah, di sini kita harus bedain antara efisiensi dan efektivitas. Gampangnya, efisiensi itu soal melakukan sesuatu dengan benar, contohnya bikin produk dengan biaya serendah mungkin.
Sementara, efektivitas itu soal melakukan hal yang benar, artinya mastiin produk yang Anda buat itu memang yang diinginkan pasar. Percuma kan kalau Anda super efisien bikin produk yang salah, yang nggak ada peminatnya? Jadi, poin paling pentingnya itu ini. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Sebuah unit bisa aja super efisien ngerjain tugasnya, tapi kalau tugas itu sendiri nggak nyumbang ke tujuan besar perusahaan, ya unit itu nggak efektif. Perusahaan yang hebat harus jago di dua-duanya. Jadi, sekarang pertanyaan ini buat Anda. Lain kali Anda lihat struktur organisasi perusahaan, coba deh pakai kacamata baru ini. Tanyakan pada diri sendiri, bagian mana yang diukur dari pengeluarannya dan bagian mana yang diukur dari pendapatannya. Jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci untuk membongkar cara kerja mesin raksasa yang kita sebut perusahaan.